Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Seperti janji di video sebelumnya, saya akan bahas cara mengatasi loncat-loncat ya, pada motor listrik. Jadi ini sangat berbahaya buat teman-teman, apalagi ibu-ibu ini pemula pakai motor listrik. Ini sangat bahaya kalau belum tahu karakteristik si motor listrik tersebut. Jadi saya ada tips ya, cara mengatasi loncat-loncat atau ngenjot-ngenjot, apalagi saat ditanjakan lalu kita berhenti. Nah itu agak kerepotan juga tuh. Saya juga sebagai laki-laki yang pakai itu agak susah juga. Kadang kaki kita dua-duanya harus turun untuk nahan agar tidak mundur. Dan ataupun di rem ketika kita gas pasti akan menemukan kendala mundur dulu. Nah itu yang membuat repot ya. Makanya istri saya juga dia nggak pernah pakai karena takut ketika ditanjakan lalu ada macet atau berhenti, itu menjadi salah satu faktor bahaya ya buat ibu-ibu yang pakai motor listrik ini. Oke ya, jadi teman-teman yang lain tuh banyak juga tutorial di YouTube. Teman-teman yang lain di sini tuh ada komponen yang dicabut kabelnya agar si switch ini mati. Jadi bisa sambil digas, bisa sambil digas ataupun direm, sambil ngerem sambil ngegas itu bisa. Teman-teman yang lain tuh ada yang dicabut di bagian sini ya, cuman saya belum coba. Nah saya mensiasati agar tetap fungsinya jalan dan bisa membuat safety juga buat motor listrik ini. Salah satunya ya, saya kemarin tuh cabut di bagian switch yang terdapat di rem belakang. Jadi fungsi ini nggak jalan nih teman-teman ya, lihat. Harusnya dipencet ini langsung posisi ready. Karena saya cabut jadi nggak connect tuh, nggak bisa. Tapi tenang aja, yang sebelah masih dalam kondisi normal, nggak dicabut. Jadi menggunakan yang sebelah kanan langsung ke posisi ready. Nah memang ada yang dikorbankan ya teman-teman, yaitu rem belakang. Jadi rem belakang nggak berfungsi, bukan nggak berfungsi, maksudnya ketika kita ngerem lampunya ini mati. Harusnya kan kalau misalkan tersambung itu nyala kan, ketika direm ini nyala. Harusnya normalnya begitu, karena dicabut akhirnya mati. Tapi tenang aja, karena masih ada rem depan. Ketika ngerem depan lampu masih aman ya. Jadi salah satu mungkin rem yang dikorbankan, tapi nggak apa-apa. Demi keamanan ya, di tanjakan biasanya yang sering terkendala itu saat nanjak sih. Kita nanjak lalu ngerem, terus kita menghadapi posisi mundur dulu lalu gas. Nah itu yang bikin kaget teman-teman. Kalau enggak ya kaki kita harus turun dua-duanya. Tapi dengan switch ini dicabut, fungsi rem tetap jalan. Jadi seperti motor biasanya, seperti motor matic pada umumnya ya. Ketika ditanjakan saya menggunakan rem belakang. Rem ini nggak dipakai karena akan membuat kita kaget, apalagi yang baru-baru pakai kan. Mungkin itu aja teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau nggak paham silahkan tinggalkan di kolom komentar. Itu aja mungkin ya tips dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jujur ini
setelah saya cabut switch rem belakang, ini sangat membantu sih, sangat membantu. Jadi nggak kaget, nggak terlalu ngenjot, meskipun karakteristik ini jujur saja memang agak agresif ya, beda sama motor bensin. Tapi dengan switch dicabut, ini masih bisa terkontrol nih teman-teman. Jadi buat ibu-ibu juga nggak akan terlalu kaget. Oke, itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat ya. Buat suhu-suhu boleh tinggalkan komentar atau saran-saran. Thank you, mohon maaf nih bila ada kesalahan. Saya Dani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.